Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Ridwanasih, NIM 2021-33008. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bab 2 siklus akuntansi. 2.1 Transaksi. Pengertian transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimiliki. Pengertian transaksi berdasarkan para ahli. Yang pertama, Musyidi. Musyidi mengatakan bahwa pengertian transaksi adalah suatu bentuk kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya mencakup proses jual beli atau penerimaan dan pembayaran saja, tetapi juga akan berimbas pada kehilangan, arus, kebakaran, dan kejadian lainnya yang bisa diukur dengan uang. Yang menurut Surnanto Zulkifli berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal dua pihak yang akan melakukan pertukaran pinjam-meminjam atau dasar kesenjangan melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha. Menurut Indra Bastian menjelaskan bahwa pengertian transaksi adalah suatu bentuk pertemuan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dan disertai dengan adanya bukti, data, atau dokumen pendukung untuk diinput dalam jurnal melalui adanya pencatatan. Yang menurut berdasarkan Salmen Biono, pengertian transaksi adalah suatu kejadian finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal dua pihak yang mana keduanya akan saling melakukan kegiatan pertukaran pinjam-meminjam, melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha dan kegiatan lainnya dengan dasar keinginan masing-masing atau peraturan yang berlaku. Ia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah bentuk persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Jenis-jenis transaksi. Di sini jenis-jenis transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi internal. Transaksi internal adalah jenis transaksi ekonomi yang melibatkan definisi-definisi yang berada dalam suatu perusahaan yang akan melahirkan perusahaan kondisi ekonomi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah suatu jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan dan akan melahirkan perubahan kondisi finansial perusahaan. Materi berikutnya itu bukti transaksi. Bukti transaksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ini berbentuk memo internal yang diberikan atasan pada kolega atau bawahannya. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah alat bukti pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Materi selanjutnya 2.2 Siklus akuntansi manual. Siklus akuntansi manual merupakan suatu pencatatan informasi yang menggunakan sistem manual
yang akan mengandalkan tenaga manusia tanpa adanya teknologi komputer. Proses sistem akuntansi yang pertama pengumpulan data, kedua pengaturan data, ketiga tata cara pelaksanaan, keempat pengendalian. Materi selanjutnya itu di sini saya mempunyai bagian siklus akuntansi manual. Teman-teman dan ibu bisa lihat di PPT saya mengembangkan siklus akuntansi manual. Kita akan ke materi selanjutnya. 2.3 Siklus akuntansi berbasis komputer. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Ya, mungkin itu saja materi yang saya berikan. Mungkin dari saudara yang belum paham bisa bertanya melalui kolom komentar saya. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Sekian dari materi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.